Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Belajar Coding Otodidak. Kali ini kita akan melanjutkan Coordinator 3 seri 4 tentang input data. Oke, sekarang kita langsung saja mulai ngoding bareng kita. Silahkan teman-teman buka aplikasi teman-teman yang telah mengikuti dari seri pertama sampai seri ketiga. Nah, pada seri ketiga kita telah membuat view seperti yang teman-teman lihat pada layar video ini. Jangan lupa teman-teman mengaktifkan dulu exam agar bisa mengakses aplikasi teman-teman pada localhost. Seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa pada seri ini kita akan membuat input data. Jadi nanti pada saat kita klik tombol tambah data ini, kita akan langsung diarahkan ke controller mahasiswa, metode input untuk mengakses data yang mengakses form input yang ada di folder view file index.php. Yang pertama kita akan buatkan link URL di tombol data ini. Oke, sekarang teman-teman buka editor teman-teman, kemudian buka folder project teman-teman di exam htdoc, kemudian folder project teman-teman. Nah, di sini saya folder projectnya itu Coordinator 3 min 3. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin beritahukan teman-teman. Nah, cara teman-teman menemukan di mana file ini, teman-teman perhatikan di URL-nya. Kalau Coordinator 3 ini kan nama folder project. Nah, slash ini adalah nama controller. Jadi misal ada slash lagi, misalkan slash coba, nah berarti ini adalah metode coba yang ada di dalam controller mahasiswa. Tapi kalau tidak ada slash lagi, berarti di metode controller mahasiswa, metodenya adalah metode default. Metode defaultnya adalah metode index. Sekarang kita perhatikan di codingan ya. Kita buka Coordinator 3, kemudian application, kemudian controller, kemudian controller mahasiswa.php. Kan tadi di URL kan mahasiswa ya. Ini adalah metode defaultnya. Kalau seandainya tadi ada slash coba, berarti di bawah sini kita bikin metode baru. Nah, sekarang file tadi ada di mana? File tabel data mahasiswa ada di dalam folder view, kemudian di dalam folder mahasiswa ada file index.php. Sekarang kita buka folder view, folder mahasiswa, file index.php. Nah, teman-teman perhatikan, sekarang kita akan buat link URL di dalam pada tombol tambah data ini. Kita perhatikan di sini ada tombol tambah data ya. Ini saya close sidebar dulu. Nah, kemudian di dalam href ini kita bikin link URL-nya. Yang pertama seperti biasa kita buka dulu tag php sama dengan, kemudian base URL. Setelah base URL-nya mahasiswa, kemudian slash, kita akan bikin metode baru ya, jadi mahasiswa slash input, atau bisa juga tambah ya, tambah. Jadi terserah teman-teman mau namakan metode barunya atau apa, input, tambah, insert, terserah. Sekarang kita save, kita buka controller mahasiswa, kita bikin metode baru ya. Jadi ini teman-teman silahkan copy aja yang metode indeksnya, copy, kemudian enter, paste di bawah. Nah, nama metodenya kita ganti. Tadi kan kita pakai tambah ya. Nah, kita bikin di sini metode tambah. Selanjutnya di dalam folder mahasiswa ini kita bikin satu file baru yang namanya form input ya. Form input. Nah, sekarang kita sudah di indeksnya kita sudah bikin link URL-nya, di controller kita sudah bikin
metode baru ya, metode tambah yang akan menampilkan form input yang ada di dalam tabel mahasiswa di dalam tabel view. Maaf, bukan tabel mahasiswa tabel view ya, tapi folder mahasiswa yang berada di dalam folder view. Tapi kita belum punya file form input.php. Nah, sekarang kita buka lagi sidebarnya, kita bikin bikin file baru di dalam folder mahasiswa. Jadi dalam folder mahasiswa ini teman-teman klik kanan, kemudian new file, kita bikin file baru namanya form input.php, enter. Kemudian controller ini kita save dulu. Nah, form input ini coba kita buatkan misalkan gini, H1 ini adalah form input. Nah, save, kita coba ke aplikasi dan kita coba refresh dulu, kita coba klik tombol tambah data. Nah, sudah tampil ya, jadi kita sudah punya file untuk kita buat form input di dalamnya. Kalau teman-teman masih ingat pada video sebelumnya, kita buka dulu codingan, controller close, kemudian view close. Nah, di sini kan kita pernah simpan folder template yang kita download ya. Jadi di sini ada start min master. Nah, kita mau lihat contoh-contoh form. Oh sorry, bukan di situ ya, tapi di sini teman-teman perhatikan. Kalau masih ingat sebelumnya tuh kita ada simpan folder di dalam htdoc, folder template yang kita download ya, start min master. Jadi silakan teman-teman buka tab baru, kita buka localhost, kemudian start min template ya, atau yang teman-teman simpan pakai nama folder apa silahkan dibuka. Nah, di sini kita bisa lihat contoh form inputnya. Klik UI elemen, kemudian ini yang di atas UI elemen ini kan ada forms nih. Nah, ini ada contoh-contoh form input. Kita akan gunakan yang mana? Misalkan kita akan gunakan yang ini ya, disable form state ini kan. Jadi ini di sini ada ada buat input, ada combo box. Nah, mungkin kita akan pakai dua ini. Jadi nanti kita pakai yang disable form state. Untuk mengambil codingan ini, teman-teman buka editornya. Nah, kemarin kan kita juga simpan folder folder template di dalam project kita kan. Jadi teman-teman buka folder templatenya, kemudian page. Nah, kemudian form.html. Karena kita scroll ke bawah, kita cari yang tadi ya, disable ya. Ini yang di atas masih header, topbar dan navbar. Kita cari yang di disable-nya, basic. Kemudian kelewat. Nah, ini ya, saya close dulu sidebarnya. Jadi ini adalah yang disable form state. Nah, teman-teman copy dari sini ya. Caranya seperti sebelumnya saya udah kasih tahu. Shift kemudian panah bawah sampai ketemu ditutup. Nah, yang di sini ya teman-teman ya, ditutupnya. Kemudian kita copy, kita pastekan di form input. Ini kita hapus saja, kita pastekan di sini, kemudian save. Nah, yang form.html ini close aja. Kita kembali ke aplikasi, kita refresh. Nah, jadi kita sudah punya formnya ya. Oh, ini ada 3 form. Jadi nanti kita pakai yang form pertama aja nih, sampai di sini aja ya. Jadi dari disable form state ini sampai di sini ya. Mulai dari form validation state ini ke bawah kita akan hapus. Sekarang kembali ke codingan. Nah, tapi sebelum kita hapus, teman-teman perhatikan di sini kan div-nya kelas call min lg min 6. Nah, seharusnya di sini kita tambah nih div kelas row. Nah, kemudian tutup div-nya ini, bukan dia tapi div. Nah, kemudian tutup div ini kita pindahkan ke paling bawah. Save. Selanjutnya kita hapus yang tadi mulai dari form validation state ya, sampai di tutup form paling bawah. Ini kita hapus. Kemudian save. Kita buka lagi aplikasi, kita refresh. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Selanjutnya yang disable form state ini kita akan ganti dengan input data, kemudian yang ini kan masih disable ya, jadi nggak bisa digunakan ini juga. Nah, ini kita akan nonaktifkan disable-nya. Kembali ke codingan,
Yang pertama kita ke controller mahasiswa. Nah, kemudian data mahasiswa ini kita ganti dengan input data. Selanjutnya kita ke form input lagi. Nah, disable form state ini kita buka tag PHP sama dengan base URL bukan base URL ya, tapi ini ya teman-teman ya, saya lupa. Jadi $data title ya. Nah, ini kita ganti dengan sama dengan $data langsung $title aja, $title. Jadi bukan, kalau di PMVC kan $data buka kurung array baru title ya, tapi kalau di CodeIgniter 3 $title langsung aja. Nah, kemudian untuk menonaktifkan disable-nya di file set ini, disable-nya ini dihapus. Kemudian yang ini juga disable-nya dihapus. Nah, yang ini placeholder-nya kita ganti dengan, atau placeholder-nya ini dihapus aja ya. Ini dihapus aja, save. Kita balik lagi ke ke aplikasi, refresh. Nah, teman-teman perhatikan ya. Di sini sudah berubah menjadi input data, di URL juga sudah berubah menjadi input data. Kemudian ini sudah bisa digunakan ya. Ini juga sudah bisa. Nah, sekarang tinggal kita rubah formnya sesuai dengan kebutuhan kita. Sekarang sebelum kita lanjut, nah teman-teman perhatikan di sini sudah ada input data di sini juga ya. Jadi baiknya yang ini kita hapus aja ya, yang di bawah ini. Kembali lagi ke codingan. Berarti yang H1 ini kita hapus aja, save, balik ke aplikasi, refresh. Nah, jadi seperti ini ya. Tinggal kita rubah ini jadi nanti ini kita rubah sesuai yang di tabel ya. Karena kita akan input data nama mahasiswa, NIM, dan jurusan. Oke, sekarang kita kembali lagi ke codingan. Kita akan rubah, ini yang pertama adalah nama mahasiswa. Tapi yang for ini nih dihapus aja ya, karena saat ini kita nggak pakai. Ini kemudian yang ID-nya juga nih dihapus aja, nggak dipakai. Nah, di sini kita tambahkan name. Name adalah nama. Kemudian ini kita copy aja. Yang berikutnya adalah NIM. Ini kita ganti NIM. Kemudian ini name-nya juga NIM. Nah, name ini huruf kecil aja ya. Selanjutnya yang jurusan kita akan bikin select option ya. Jadi ini jurusan. Kemudian yang for ini kita hapus saja. Di sini kita tambah di sini yang ID-nya juga kita hapus. Kemudian di select ini kita tambah name. Name-nya adalah jurusan. Yang checkbox ini kita hapus aja. Karena checkbox ini kita nggak pakai. Save. Yang button kita ganti dengan input. Yang disable button ini ganti dengan input. Save. Kita kembali lagi ke aplikasi, refresh. Nah, jadi sudah sesuai ya. Oh, ini kurang huruf A, mahasiswa. Oke, kita kembali lagi. Oh ya, yang option ini, yang di option disable select ini kita ganti dengan pilih. Jadi maksudnya pilih jurusan ya. Kembali lagi ke aplikasi, kita refresh. Nah, di sini sudah ada nama, name, jurusan. Tapi jurusan ini belum ada opsinya ya. Kita tambahkan dulu. Misalkan, jadi kita tambahkan, kita ketik option. Misalkan yang pertama itu jurusannya informatika ya. Kemudian informatika ini kita copy, kita taruh di dalam value juga, karena yang nanti akan tersimpan itu yang tulisan yang ada di dalam value ini ya. Ini yang tersimpan ke database. Selanjutnya kita copy lagi. Jurusan kedua misalkan elektro ya. Dan yang ketiga misalkan programmer ya. Oke, save. Kita lihat lagi di aplikasi. Nah, jadi udah ada 3 jurusan ya, informatika, elektro, dan programmer. Kita kembali lagi ke codingan. Nah, selanjutnya pada form ini kita tambahkan, kita arahkan lagi ke controller, tapi kita awali dengan base URL dulu. Sama dengan base URL.
mahasiswa slash proses input. Sekarang kita tuh belum punya metode proses input. Kita akan bikin metode proses input ya. Ini save, teman-teman buka controller mahasiswa. Nah yang ini ya di bawah sini kita bikin dulu nih public function. Kita bikin metode baru ya, proses input tadi ya. Coba kita lihat lagi. Sorry, bukan di sini tapi di form input. Nah metodenya proses input. Sekarang kita bikin di sini metodenya proses input. Nah jadi kita bikin function baru seperti itu ya teman-teman ya. Sekarang kita akan coba apakah proses input, metode proses input ini URL-nya udah benar atau belum. Kita coba ketik echo petik 1 ini adalah halaman atau ini adalah metode proses input. Dari titik koma save, kita kembali ke aplikasi, refresh, coba kita klik. Nah jadi udah bener ya URL-nya. Ini kita kembali. Selanjutnya kita akan coba apakah data dari sini, misalnya nama, name dan jurusan ini apakah terkirim ke controller atau tidak. Sekarang kita kembali ke codingan. Nah yang ini kita hapus. Kemudian yang pertama itu kita buatkan dulu variabel $nama sama dengan $dis min lebih besar input min lebih besar post buka kurung petik 1 nama titik koma. Nah yang ini kita copy aja teman-teman. Kemudian yang nama ini $nama sama post nama kita ganti dengan name. Selanjutnya kita copy lagi, name kita ganti dengan jurusan. Kemudian untuk kita tampilkan kita buatkan echo $nama, kemudian titik petik di dalam petik ini BR. Nah ini kita copy aja nih yang BR-nya nih, kita copy. Kemudian di sini titik $name, kita paste yang tadi, titik $jurusan, titik koma, save. Nah sekarang kita ke aplikasi, kita coba kirim data ya, apakah data berhasil dikirim ke controller atau tidak. Sekarang teman-teman ketik misal nama Ivan, jurusannya NIM-nya 12345, misalkan jurusannya informatika input. Nah berhasil ya teman-teman ya. Jadi di sini ada Ivan 12345 informatika, tapi tadi kayaknya BR-nya nggak jalan ya. Oh sorry, ini bukan BR ya, tapi BR. Nah ini BR. Jadi BR ini kalau di HTML itu baris baru ya. Sekarang coba kita refresh atau input ulang nih. Nah jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sudah terkirim Ivan, NIM-nya 12345, jurusannya informatika. Sekarang tinggal kita lanjutkan lagi untuk nanti dari controller data ini akan dikirim ke model. Kembali lagi ke form input, kemudian ke editor. Nah, saya jelaskan sedikit ya teman-teman ya. Jadi pada saat tadi kita klik tombol input, akan ditangkap di sini ya teman-teman ya. Ditangkap di sini. Kemudian nama ini ditampung ke variabel nama, begitu juga NIM, begitu juga jurusan. Nah, untuk kita kirim ke model, kita harus tampung dulu ke dalam suatu array. Jadi di sini saya akan buat $data buka kurung siku. Nah, ini diakhiri dengan titik koma ya. Yang pertama itu saya akan bikin nama, di dalam petik 1 ya. Nama, kemudian ini sama dengan ya. Nama sama dengan lebih besar petik 1 $nama. Ini nggak pakai petik ya, yang $nama nggak pakai petik. Kemudian koma petik 1 NIM sama dengan lebih besar $NIM, koma
petik satu jurusan sama dengan lebih besar dolar jurusan. Nah, yang paling terakhir ini tidak usah pakai koma ya. Kalau di dalam array yang terakhir itu nggak usah pakai koma. Sekarang kita akan uji apakah arraynya ini sudah benar atau belum. Di sini kita coba vardam dolar data titik koma save. Kita kembali ke aplikasi. Coba kita input lagi. Ivan, NIM-nya 12345, jurusannya informatika, input. Nah, sudah ya. Jadi data-data tadi sudah ditampungkan ke dalam sebuah array. Di sini ada nama Ivan, NIM 12345, jurusan informatika. Oke, sekarang kita kembali lagi ke codingan. Kemudian kita akan kirimkan array ini yang ditampung ke dalam dolar data ini, kita akan kirimkan ke model. Caranya, nah yang vardam ini teman-teman hapus aja, kemudian teman-teman ketik $dis min lebih besar, kemudian nama model ya, mahasiswa underscore model min lebih besar, nama metodenya kita namakan aja input. Kemudian buka kurung. Nah, di dalam kurung ini dolar data. Jadi array yang ditampung ke dalam dolar data ini kita kirim ke mahasiswa model metode input. Diakhiri titik koma, kemudian enter. Nah, selanjutnya teman-teman ketik header, buka kurung, petik location titik 2. Nah, setelah petik locationnya nih L besar ya, location titik 2, kemudian petik. Setelah petik titik base URL titik petik slash mahasiswa. Nah, jadi kalau misal teman-teman penulisan HTML di dalam PHP, jadi ini kan HTML-nya. Nah, masuk lagi ke PHP-nya itu diawali dengan titik, kemudian jika masuk lagi ke HTML ditutup dengan titik, kemudian HTML-nya dibuka dengan petik lagi, kemudian diakhiri dengan titik koma. Nah, jadi header location ini pada saat kita proses input data dan data berhasil diinput, maka akan langsung kembali ke tabel mahasiswa ya. Jadi di controller mahasiswa, indeksnya kan tadi tabel mahasiswa ya, yang ini ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan coba pada saat kita input data, kita klik tombol input, dia kembali ke halaman ini atau tidak. Nah, tapi sebelum kita coba, ini kan mahasiswa model belum kita bikin ya, jadi ini kita komen dulu biar nggak error. Nah, kemudian balik ke aplikasi, kita coba input data. Jadi ini tidak usah kita isi, kita langsung coba aja klik input. Nah, berhasil ya teman-teman ya. Jadi pada saat setelah proses input data, dia akan kembali ke sini dan data yang baru input akan tampil di sini teman-teman. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita kembali lagi ke codingan. Ini kita uncomment dan kita akan buatkan file mahasiswa model ya. Sekarang teman-teman buka folder model. Nah, kemudian di dalam folder model ini kita bikin file baru. Jadi namanya sesuai dengan ini ya, mahasiswa model. Mahasiswa underscore model dot php. Nah, kemudian kita akan bikin kelasnya. Nah, ini yang tutupnya dihapus aja karena ini PHP semua. Yang pertama kita bikin kelas mahasiswa model. Jadi namanya sesuai dengan nama file ya, mahasiswa model extend ji underscore model. Nah, kemudian di dalamnya kita bikin metode public function. Nah, nama metodenya itu sama dengan yang ini teman-teman. Nah, ini adalah nama metodenya ya. Nama metodenya input, kemudian buka kurung dolar data. Nah, jadi array ini kita kirim ke sini
Kemudian yang di sini dikirim ke metode input. Nah, di sini ya. Jadi yang tadi data-data tadi kita kirim ke sini. Kemudian buka kurawal. Nah, nanti hasilnya di sini kita akan buat untuk input data ke database. Tapi sebelumnya kita akan uji dulu apakah mahasiswa model error atau tidak. Kita akan coba seperti ini teman-teman. Kita vardam $data titik koma dai titik koma. Nah, jadi kita akan vardam $data dai ini untuk kita hentikan sampai di situ, dia tidak lanjut ya. Jadi pas sampai di vardam dia langsung berhenti. Sekarang kita kembali ke aplikasi, kita akan coba refresh dulu. Kemudian kita coba input data, misalkan di sini Ivan Ifrin, NIM-nya 12345, jurusannya informatika. Nah, ternyata ada error. Kira-kira kenapa teman-teman? Nah, jadi di sini harus kita load dulu teman-teman di mahasiswa ya, di controller mahasiswa. Di sini kita harus load model dulu. Jadi kita buatkan $dis min lebih besar load min lebih besar model buka kurung baru nama modelnya ya, mahasiswa, sorry ini salah, mahasiswa underscore model diakhiri dengan titik koma save. Sekarang kembali ke aplikasi, kita coba lagi refresh, kita masukin nama Ivan Ifrin, kemudian NIM 12345, pilih jurusan informatika input. Nah, berhasil ya teman-teman ya. Jadi data yang kita input diambil di controller, kemudian ditampung ke dalam array yang disimpan ke dalam dibuatkan array, kemudian ditampung ke dalam $data dan $datanya dikirim ke model, dan di model kita vardam hasilnya adalah nama Ivan Ifrin, NIM-nya 12345, jurusan informatika. Nah, jadi teman-teman perhatikan ya. Jadi nama yang tadi kita ketik ditangkap di sini. Ditangkap dengan metode post, kemudian NIM juga sama, jurusan juga sama. Kemudian kita masukkan ke dalam jadi masing-masing ini ditampung ke dalam masing-masing variabel nama, variabel NIM, variabel jurusan. Nah, variabel ini ketiga variabel ini dijadikan satu ke dalam sebuah array dengan masing-masing key value-nya $nama, NIM juga begitu sama, jurusan gitu sama. Nah, ketiga ini ditampung ke dalam satu variabel yang berupa array, yaitu variabel data. Kemudian variabel data ini diambil di sini dan dikirim ke mahasiswa model. Jadi data dari form input tadi dikirim ke mahasiswa model. Jadi seperti itu ya teman-teman prosesnya. Sebelum kita lanjutkan mahasiswa model, kita ke mahasiswa controller dulu. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya untuk untuk kita menghubungkan setiap metode pada controller dengan model, kita kan harus buatkan load model ya. Untuk lebih simpelnya, load modelnya itu kita bikin di dalam constructor. Caranya gini teman-teman. Di sini kita bikin dulu function pasi underscore construct. Nah, di dalamnya kita bikin parent .2 underscore construct, baru di bawahnya itu load model ini kita pindahin. Ini kita cut aja, kemudian kita pindahin ke sini teman-teman. Jadi kalau sudah ada di dalam construct, setiap metode yang akan berhubungan dengan model tidak perlu lagi kita buatkan loadnya di dalam metode tersebut. Nah, sekarang kita coba ya, ini kita save, kemudian coba kita input lagi, refresh. Nah, ini saya coba input sembarang-sembarang aja ya. Nah, berhasil ya teman-teman ya. Jadi yang tadi kita bikin loadnya di dalam metode. Nah, sekarang tidak perlu lagi, karena kalau kita bikin di dalam metode berarti nanti setiap metode harus kita buatkan load. Jadi setiap metode yang berkaitan dengan model itu harus kita bikin load di dalamnya. Tapi kalau kita sudah bikin di dalam construct,
di dalam konstruktor. Nah, itu cukup satu saja, semua metode ambil dari dalam konstruktor. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke model mahasiswa atau mahasiswa model. Kita akan buat, nah jadi kalau di PHP natif, yang seri PH natif dan seri PHP MVC, nah itu di model itu kita menggunakan MySQL natif ya. Tapi kalau di coordinator ini sudah ada yang namanya query builder ya. Jadi teman-teman ketik $this min lebih besar db min lebih besar insert buka kurung. Nah, setelah di dalam buka kurung ini yang pertama itu adalah nama tabel yang di database. Kita belum bikin database ya, tapi kita bikin ini duluan. Kita namakan aja tabelnya mahasiswa, kemudian koma $data. Jadi maksudnya data yang ditampung di dalam variabel $data ini diisi ke tabel mahasiswa, diakhiri dengan titik koma. Oke, sekarang kita lanjut, kita buatkan dulu databasenya. Teman-teman sudah tahu ya untuk bikin databasenya, tapi bagi teman-teman yang belum tahu, di Chrome silakan teman-teman ketik localhost/phpMyAdmin. Nanti akan tampil seperti ini. Kita bikin database baru, klik new, kemudian kita buatkan nama databasenya. Misal nama databasenya CI3 atau terserah teman-teman mau namakan apa. Ini saya coba CI_3 ya. Kemudian create. Nah, sekarang kita sudah punya database yang namanya CI3. Kemudian kita bikin tabel namanya, tadi kan di sini kita sudah bikin tabel mahasiswa ya teman-teman ya. Nah, jadi kita bikin namanya sesuai mahasiswa. Nah, di dalamnya itu ada berapa field ya? ID, nama, NIM, dan jurusan. Berarti ada 4 ya, berarti ini tetap 4. Langsung kita go. Kemudian yang pertama ini fieldnya adalah ID, yang kedua adalah nama, yang ketiga adalah NIM, dan yang keempat adalah jurusan. Nah, saya sarankan untuk teman-teman setiap bikin nama tabel, nama fieldnya baiknya menggunakan huruf kecil, sehingga kedepannya nanti kita tidak salah lagi, ada huruf besar, huruf kecil. Itu akan mengakibatkan error ya. Maksudnya kita bikin di database huruf besar kecil, tapi kita lupa pada saat kita query atau kita mau tampilkan data, kita manggil fieldnya, kita menggunakan huruf kecil semua. Nah, itu bisa berpotensi error. Jadi sebaiknya memperbiasakan huruf kecil semua supaya pada saat kita bikin yang penting penulisan benar, itu tidak akan error. Oke. Kemudian type-nya untuk ID integer, nama kita pakai varchar, NIM juga varchar. NIM sebenarnya bisa integer, bisa varchar ya. Kalau angka semua boleh integer, tapi saya pakai varchar aja. Kemudian jurusannya juga varchar. Nah, length-nya ini semuanya saya kasih 255. ID, nama, NIM, jurusan saya kasih 255. Kemudian khusus untuk ID kita ke kanan, nah kita contreng yang AI, auto increment ya. Jadi nanti auto increment ini dia akan memasukkan nilai secara otomatis. Kemudian save. Nah, sekarang kita sudah punya database CI3 yang di dalamnya ada tabel mahasiswa yang terdiri dari fieldnya ID, nama, NIM, jurusan. Nah, tapi ini belum ada datanya ya. Jadi nanti kita input data melalui form input yang telah kita buatkan tadi. Oke teman-teman, sekarang kita sudah punya database, kita sudah punya controller, punya model, punya form input. Nah, kita akan coba berhasil atau masih error. Oke, sekarang kita buka aplikasi. Input tambah data. Ini saya coba ketik sembarang aja. Kita coba apakah error atau tidak. Nah, ternyata masih error. Kenapa teman-teman? Ada yang tahu tidak? Oke, jadi setelah kita buat database, harus kita setting dulu database. Kita kembali ke editor, kemudian teman-teman buka folder config, kemudian database.php. Teman-teman scroll ke bawah. Nah, di sini hostnya itu
kalau defaultnya tuh localhost, kemudian username-nya itu kalau di localhost itu root ya, tapi kalau nanti teman-teman udah menggunakan hosting, nah username dan password itu disesuaikan dengan yang teman-teman buat, tapi itu nanti kita akan bikin pada video yang berbeda ya. Kemudian localhost passwordnya itu kosong ya. Database, nah kita namakan database sesuai dengan yang tadi kita bikin. Yang sini saya bikin kan CI_3. Nah jadi di sini saya ketik CI_3, kemudian save. Nah sekarang database sudah, kemudian teman-teman buka di config folder config juga, buka autoload.php, kemudian scroll ke bawah. Nah yang di library ini di dalam kurung array ini teman-teman petik satu, di dalam petik satu database, kemudian save. Nah sekarang kita sudah setting database-nya, autoload close, kita kembali ke aplikasi, kemudian refresh. Nah coba input, misalkan namanya Ivan Ifrin, NIM-nya 12345, jurusannya informatika, input. Nah berhasil ya teman-teman ya, tapi data belum tampil di sini karena kita belum bikin tampil data. Tapi kita coba cek di phpMyAdmin, di tabel yang barusan kita bikin, kita browse apakah data masuk atau tidak. Nah berhasil ya teman-teman ya, tadi kita input data Ivan Ifrin, NIM-nya 12345, jurusannya informatika. Nah jadi seperti itu teman-teman cara kita membuat input data. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Video berikutnya data ini akan kita tampilkan di sini. Jadi setiap kita input data, otomatis data yang baru terinput akan tampil di view ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu tutorial kali ini tentang input data. Kita akan lanjutkan pada video berikutnya tentang tampil data. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.